Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kalian menonton acara ini, hari ini kita semua kedatangan tamu istimewa. Karena tamu kita hari ini yang datang adalah satu, Ketua Umum Muhammadiyah Wuhan dan juga Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Tiongkok. Selamat datang Pak Cipto dan Pak Arum. Terima kasih Mas Sani. Jujur rekan-rekan semuanya, ini agak susah ngundang dua orang tokoh kita yang ada di Tiongkok ini. Wah, Sibuk? Iya, sebenarnya Mas Dani lebih sibuk dari kita. Ya, tapi alhamdulillah setelah beberapa kali mengadakan janji ya Pak ya. Akhirnya ini kita kesampaian juga untuk ngobrol-ngobrol pada hari ini. Oke, jadi Pak Arum dan Pak Cipto, ini saya ngomong podcast kita hari ini spesial karena yang datang kan jenengan berdua nih. Jenengan berdua kan dari sebuah kota yang cukup ramai dibicarakan kurang lebih 1 tahun terakhir. Pusat Wuhan, ya kan Wuhan. Nah, karena orang-orang di seluruh dunia deh, nggak cuman di Indonesia aja saya nyebutnya. Kalau dengar kata Wuhan itu kan langsung ada sensor yang bergerak tuh, tit gitu Wuhan. Nah, jadi hari ini saya kedatangan jenengan berdua, Anda berdua, kita ngobrol-ngobrol santai terkait Wuhan dan juga terkait bagaimana dakwah Muhammadiyah yang ada di Wuhan. Siap. Oke. Tapi sebelum itu nih, Pak Arum dan Pak Cipto, sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Kan ada banyak nih ya berita tentang Wuhan ya, apalagi pada saat corona pertama kali muncul nih. Jadi sebenarnya Pak Cipto dulu deh. Sebenarnya Pak, Wuhan tuh kota kayak gimana sih? Wuhan itu terkenal sebagai kota yang dijuluki kota danau. Kemudian ada yang mengidentikan itu dengan Chicago. Kemudian bisa Chicago of China itu ya Wuhan. Chicago of China. Iya, di sana itu banyak danau-danau yang indah gitu. Jadi setiap kali kalau kita keliling ke kota-kota di Wuhan itu akan mendapati danau-danau yang cukup indah yang di sana banyak berkumpul orang-orang Cina dan juga orang luar negeri yang datang ke sana untuk berlibur dan juga melakukan aktivitas sport di sana. Makanya di sana dulu dipakai sebagai tuan rumah Olimpiade militer dunia. Gitu. Jadi banyak tempat-tempat yang sangat mendukung, terutama itu. Dan juga di sana itu banyak kampus, sehingga kalau kita keluar kampus ke jalan itu banyak sekali mahasiswa, terutama mahasiswa luar negeri banyak sekali. Mahasiswa asingnya malah banyak mahasiswa asing banyak, sehingga orang lokal itu sudah sangat terbiasa itu ketemu orang-orang asing dari semua benua. Gitu. Sebentar Pak, orang asing yang Pak Cipto lihat itu wajahnya rata-rata wajah mana? Wajah Eropa, atau wajah Asia Barat, atau wajah banyak Asia sekali, Tenggara? lengkap. Kalau di Wuhan lengkap. Ya? Mau cari yang hitam, mau cari yang putih, yang banyak, yang sipit, yang dari Eropa Barat, Eropa Timur semua, dari Amerika Latin semua ada di sana. Oke. Kalau Pak Arum sendiri gimana Pak? Kalau memandang Wuhan setelah sekian lama tinggal di Wuhan? Ya. Jadi kesan subjektif ya. Yang pertama saya itu modern, kemudian metropolitan ya, layaknya kota-kota di China gitu. Sebentar Pak, tadi ngomong modern Pak ya. Tadi ngomong modern. Ketika pertama kali mendarat, ada pengalaman ini dong, shock techno, bukan shock culture lagi, shock techno ada dong. Betul lah itu. Apa shocknya gimana tuh? Jadi pembayaran pertama itu yang saya terkesan itu pembayaran. Jadi udah di sana udah cashless gitu, udah 4.0 banget gitu. Mungkin udah lebih ya. Pertama kali datang ya itu. Jadi pembayaran semuanya praktis. Uang itu harus ada di HP ya. Karena waktu itu saya belum punya bank di Wuhan, jadi punya pakai teman dulu. Oh ternyata gini tuh. Persis Pak.
Saya dulu juga gitu. Jadi pertama kali mendarat kan emang cashless ya. Iya. Dan apesnya lagi Pak, HP saya itu masih HP kentang lah bisa dibilang. Yang serinya itu menengah ke bawah. Ngeheng Pak. Iya. Jadi saya mau bayar itu HP-nya malah mati. Dikirain jual nggak punya duit. Iya gitu. Jadi kalau Mas Dhani kan di Nanjing ya. Iya, saya di Jadi Nanjing. memang apa yang kita dapatkan di Wuhan dan kita temui di Nanjing itu sangat beda. Kalau di Nanjing itu kan ancient city gitu ya, menjadi ini ya tagline-nya ya. Iya, Kalau betul. di Wuhan itu different every day. Jadi setiap kali kami pulang misalnya ke Indonesia, pulang balik ke Wuhan, itu ada hal baru. Selalu begitu. Karena memang gitu. Semboyannya itu Wuhan different Every day. Dan itu benar-benar nggak cuma semboyan ya. Nggak cuma semboyan, jadi cuacanya sangat terlihat gitu. Cuacanya itu juga berubah gitu, berubah-ubah. Termasuk orangnya juga berubah. fasilitasnya termasuk Fasilitasnya apalagi. terus tambah terus ada yang baru, ada Pembangunannya itu yang sangat cepat. Jadi ketika waktu ini ya tadi disebut Pak Cipto itu World Military Games dunia gitu. Itu pembangunannya sekitar 8 bulan Mas. Jadi ketika kita datang itu bulan sekitar Februari gitu ya. Itu Agustus sudah selesai. Padahal Agustus sudah selesai. Itu untuk event dunia nih. Sangat seluruh infrastrukturnya komplit. Seluruh infrastrukturnya mulai dari- kelihatan banget mulai itu. dari jalan, Sangat kemudian berkembang, ya, pembangunan, sangat maju. fasilitas olahraganya, mesnya, Transportasinya transportasinya luar biasa. excellent semuanya. Ya, Cepat banget itu. mungkin ini ya yang harus mungkin semangat ini ya dan spirit Semangat, kerja ini ya. harus bisa kita adopsi ya. Ya, Gitunya ya. Sama ini Pak, satu lagi nih. Jadi dulu ketika saya mampir ke jadi dulu ketika saya mendarat di Nanjing untuk studi lanjut, saya mendarat di Nanjing, saya tuh sempat kepikiran kalau Nanjing itu adalah Jogjanya Cina. Karena kalau ini sebatas pemahaman saya waktu itu yang baru mendarat ya, di Jogja kan masih banyak bangunan-bangunan bersejarah kayak keraton masih terawat. Dan saya lihat, iya, dan juga saya lihat di Nanjing itu, juga tembok besar Nanjing masih ada, dan juga ada banyak kampus juga. Peninggalan-peninggalan sejarah ya. Betul, dan juga harga makanannya masih murah banget menurut saya loh saat itu. Karena sebelumnya saya kan ke Shanghai dulu, mampir ke Beijing dulu juga ya kan. Ada pembanding. Jadi begitu nyampe ke Nanjing, Nanjing kok harga makanannya lebih. Misalnya kayak saya bilang chow mein misalnya, chow mein. Jadi kalau goreng itu ya. jadi kalau pemirsa saya masih belum tahu chow mein itu apa, itu kayak mie goreng, tapi dibikin pakai tangan langsung gitu tuh. Ya itu punya chow mein. Nah, tapi kemudian saya dengar katanya di di Wuhan itu makanannya jauh lebih murah. Apa benar, Pak? Jadi ini yang istimewa khususnya untuk teman-teman yang Muslim ya, yang setiap hari Jumat kami bareng-bareng gitu ke sebuah masjid gitu, dan pulangnya gitu kebanyakan kami mampir ke satu tempat dan kita nikmati terutama rekan mien itu. Rekan mien itu apa, Mas? Rekan mien. Iya. Berarti itu kalau ada mian-miannya berarti mie. Mie. Kalau ada biasanya panas-panas ya. disajikannya. Jadi mie goreng panas. Berarti khasnya sana ya. Iya, itu sangat murah dan kami mahasiswa sangat suka dengan rasanya gitu. Itu spesialnya lagi penjualnya adalah Muslim. Yang paling kita cari biasanya itu. Iya, itu jelas Muslim. halal. Iya, jadi jelas halal. Jadi spesial di situ, makanan spesial food di Wuhan namanya rekan mien. Yang menjual adalah Muslim. Jadi ini ya pemirsa, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini tidak bermaksud sara ya, tapi emang inilah faktanya kalau kita di Cina nyari makanan halal itu kita sangat berhati-hati. Jadi salah satu jaminan kalau makanan itu halal adalah yang jual Muslim. Iya, karena memang dan itu pakai identitas. Iya, gitu ya. Pakai jilbab. Iya, memang itu memang juga dilestarikan di pemerintah Cina sendiri menganggap itu sebagai satu budaya yang layak untuk dirawat. Makanya dari suku Hui ya, itu di mana menyebar dan mereka berhasil gitu bisnis itu. Dan sangat mudah di Wuhan itu sangat mudah menemui itu. Di sepanjang jalan akan sangat. Berarti kalau kayak di Jogja, itu kayak angkringan ya, rumah makan Padang lah ya. Ada di mana-mana itu. Kalau di Indonesia. Sebentar Pak, balik ke pertanyaan tadi nih, masalah harga. Kita bandingin harganya dulu. Iya.
Kalau seandainya harga chow mein di Nanjing itu satu porsi Iya. yang ukuran pal yang besar itu paling murah 13 yuan. Iya. Paling murah 13 yuan. 13 yuan itu sekitar Rp26.000. Iya. Kalau di Wuhan berapa? Satu porsi yang besar. Yang besar, kalau yang kecil kami suka yang kecil. Oh, yang kecil. Oh, yang Itu kecil. 4. Jadi 4 yuan. 4 yuan. Jadi sekitar 8 ribuan. rupiah. Kalau yang Itu. besar 6. Nah, ya. Rp12.000. Iya. Murah ya? Murah. Yang itu murah. Ternyata ada yang lebih murah daripada di Nanjing. Iya. Roti apa namanya? Roti apa namanya yang ada kacang hijau itu? Itu cuma 2 yuan. Roti yang ada kacang hijau. Oh, Oh iya 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 Apa iya. itu namanya? Namanya aduh saya kayak bakpao gitu Ya. Pak? Yang mirip bakpao agak, ya. agak kering ya. Pipih lagi ya. Itu lebih pipih lagi. Oh, Saya tahu itu. Kalau yang itu lebih murah di Nanjing, Pak. Oh. 1,5 yuan wow. per buahnya. Ternyata menangnya Ya, itu. setidaknya menang di roti ya, murahnya. Ya. Kemudian gini, Pak. Saya mau tahu nih. Di Wuhan itu berapa musim, Pak? Karena di Cina itu kan kalau kayak tempat misalnya di Harbin itu kan sepanjang tahun salju terus. Iya. Ya kan sepanjang tahun salju terus. Kemudian kalau di Kunming sepanjang tahun itu musim semi terus. Jadi cuma satu musim gitu loh. Nah kalau di Nanjing kan 4 musim. Kalau di Wuhan berapa musim? 4 musim. 4 musim juga. Tapi waktu panasnya itu ekstrim. Itu udah terkenal. Jadi Wuhan itu kalau sudah panas sekali, nggak betah. Sangat panas. Bisa sampai Tapi 40. kalau sudah musim dingin itu bisa salju. Berarti ya Begitu. tempat ngerasain salju berarti ya. Ya. Apa jangan-jangan panasnya gara-gara ada banyak danau itu, Pak ya? Karena Karena kan muat, memang kan? ada gunung juga dikelilingi Mhm. gunung gitu katanya. Jadi itu kan terletak di Cina Tengah ya, Mhm. makanya terkenal sebagai apa namanya Central China ya. Iya. Di kampus kami namanya juga Central China Normal University. Central China Iya. Normal Jadi memang University. bagian Iya. tengah. Berarti benar, Pak. Kan lagi musim panas kan, dikelilingin gunung dan kemudian banyak danau. Jadi kan kayak di sauna gitu lagi musim Ya, panas. luar biasa panas. Bisa langsing, Pak, kalau di sana. Sauna gratis musim Ya, panas. buktinya ini. Oke, kemudian gini, Pak, saya mau tanya nih. Ketika saya pertama kali mendarat di Cina, khususnya di kota Nanjing, tempat saya berdomisili, sudah muslimnya banyak. Masjidnya banyak. 5 masjid lah. Itu saya bilang banyak tuh. 5 masjid di kota Nanjing itu banyak. Kalau di Wuhan berapa masjid, Pak? Yang pernah kami senggahi 3, Mhm. tapi pernah ada yang cerita 4 atau 5 begitu. Oke, sama berarti, Pak ya? Iya. Oke. Jadi kalau pas sholat Jumat itu sampai di jalan raya, Mhm. kita sampai nutup jalan gitu. Apalagi kalau pas sholat Id itu Mhm. Ramai. penuh sampai ke jalan raya. Benar. Dan ini Mas, coba di Nanjing itu pernah dengar adzan nggak Mas Dani? Kalau di Nanjing saya dengar sebentar, maksudnya azannya sampai Keluar. keluar gitu Iya, ya, sampai azan sampai keluar. keluar, Pengeras sampai suara. pengeras suara. Jadi dari 5 masjid yang ada di Nanjing, 4 azan di dalam tanpa pengeras suara. Ya, 1 masjid pakai pengeras suara tapi juga di dalam. di dalam. Mhm. Nah, ini kami juga terkejut itu karena lazimnya di Cina itu kan tidak boleh mengganggu orang gitu ya. Iya. Nah, begitu pula dengan pengeras suara. Nah, yang kami biasa dengar itu tahunya ya kalau azan itu Mhm. cuma dalam, sound system dalam. Nggak sampai Nggak keluar sampai suaranya keluar. ya. Tapi satu momen itu kami pernah itu pada salat Jumat itu adanya pakai ini Pengeras suara dan terdengar sampai keluar. terdengar sampai luar semua gitu. Dan itu sempat kami rekam, masjid ini langka ini gitu. Ini berat itu karena ini apa namanya kami datangnya awal gitu. Mhm. Oh berarti asumsi kami azan kalau setiap Jumat di masjid ini itu pakai pengeras suara. Oke. Gitu. Kalau kita datang lebih awal karena biasanya kan kita perjalanan itu sekitar 20 menit ya, 20 Bisa 30, sampai setengah jam. ya 20-30 menit itu perjalanan itu. Dan ketika azan itu dikumandangkan, Pak,
reaksi masyarakat sekitar gimana? Biasa aja? Biasa atau aja. biasa kayak kita di Indonesia ya? Kita lalu lalang biasa itu enggak. Biasa. Nah, ini kayaknya menarik ini untuk apa? Sebab kan beberapa masyarakat teman-teman kita yang ada di Indonesia mungkin kan berpikirnya kan, wah di Cina itu susah sholat, susah azan, beribadah gitu ya. Bahkan pernah saya posting tuh Mas, Hmm. tanpa saya ngomong banyak, saya beri narasi banyak, saya cuma Jumat berkah gitu. Saya rekam video dengan suara saya kami turun dari masjid langsung dengar, ini momentum yang luar biasa selama ini, baru pertama kali itu rasanya luar biasa. Di hati. Jadi kenapa kita itu kita juga negara kecil. Kita tahu kan di negara yang paling itu ada tempat ibadah kita muslim juga kita memilih yang sulit gitu. Tiap sejauh yang pengalaman merasakan itu tidak Mudah ya, nggak susah ya. relatif tidak untuk ukuran negara yang mayoritas tidak. Ini nampaknya di Nanjing, di beberapa kota lain juga sama ya. Di Cina ini tidak begitu diskriminatif ya. Wah, Untuk malah santai. malah santai, malah terjaga. Saya sendiri terjaga itu. Secara subjektif saya terjaga, terutama makan gitu ya. Iya. Lebih terjaga sana. Daripada di- Soalnya pasti punya pernah pengalaman kemana Filipina, gimana Pak? Iya, itu sangat susah mencari kalau nggak masak sendiri. Kalau dibandingkan ke itu ya. Nah, sama ini Pak, pengalaman juga nih Pak ya. Beberapa negara Asia Timur daripada di Korea dan daripada di Jepang, nyari makanan halal lebih gampang di Cina. Cina luar Pas biasa, jadi sangat gampang. Ya, jadi waktu di Jepang itu makannya tiap hari cuma sushi doang Pak, karena sushi kan ikan. Ikan kan pasti halalnya kan gitu. aman gitu. Iya, jadi jago berenang saya. Ikan makan sushi. Kemudian gini Pak. Nah, ketika saya pertama kali sampai ke Nanjing itu, ya kan, sampai ke Nanjing, muslim Indonesianya sudah ada komunitas Pak. Waktu itu namanya komunitasnya itu di Nanjing itu Husnul Fatimah. Jadi komunitas umat Islam Indonesia yang ada di Nanjing. Tapi di Nanjing ini nggak ada Muhammadiyahnya waktu itu, nggak ada Muhammadiyah. Jadi jadi asumsi saya, wah di Cina belum ada Muhammadiyahnya nih. Hingga suatu saat, ya kan, selang berapa waktu setelah saya mendarat, saya dikontak. Waktu itu Pak Endi kontak saya. Nah, beliau mengatakan kalau beliau adalah ketua Muhammadiyah Tiongkok. Dan saya baru tahu, oh ternyata ada Muhammadiyah di Tiongkok. Kemudian saya tanya, Pak Endi domisilinya di mana? Apa di Nanjing juga sama kayak saya? Ternyata beliau domisilinya ada di Wuhan. Berarti, nah di sini saya ngambil kesimpulan, berarti Muhammadiyah pertama kali ada di Tiongkok itu embrionya dari Wuhan. Ya, kalau saya boleh cerita lebih jauh, Mas, secara formal iya, tetapi secara budaya itu lebih jauh dari itu. Saya sendiri pernah ditugaskan tahun 2011 itu di Nanning, di Guangxi. Oke, Guangxi. Itu saya ngajar di sana karena kampus kita wajib kerjasama dengan salah satu kampus di sana. Kita mengirimkan beberapa dosen ke sana. Itu artinya Muhammadiyah melalui UAD itu sudah ke sana, gitu. Tapi belum mendirikan cabang Muhammadiyah gitu. Tapi kemudian sejak Pak Endi yang dosen UHAMKA itu kuliah di Wuhan, kemudian tahun 2016 kalau tidak salah itu mendirikan itu secara resmi. Ada surat dari Bintang Besar Muhammadiyah untuk mendirikan PCM. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol Pak Endi nih, ya kan Pak Cipto, Pak Arum, jujur secara pribadi saya kagum dengan beliau. Saya kagum dengan kegigihan beliau. Pak Endi, ya sebenarnya ada kawannya ya? yang nggak kalah luar biasa pejuang sekretarisnya. Nah itu dua orang itu sebenarnya kuncinya. Insya Allah nanti kalau kita ada kesempatan Pak Endi sama Pak Arafat kita Betul, undang kita. Ya. Kabarmu itu warisan yang konkret itu. Iya betul. Mas Endi, Pak Endi lebih ya. Pak Endi Endi itu jadi amal jariah Pak Endi itu mengatakan bahwa kabarmu itu adalah amal usahanya PCIM Tiongkok.
begitu bahasa Pak. Iya, Edi. betul. Dan itu senjata ya Pak. Senjata Ya, yang untuk kami manfaatkan. ya untuk dakwah. Karena masih gosikin Pak Endi nih Pak ya. Karena ketika saya waktu itu dikontak sama Pak Endi, saya sempat pikir gini, Pak Endi kan kontak Mas Dani tolong bantu untuk menyebarkan Muhammadiyah di Nanjing gitu kan. Saya sempat mikir gimana caranya. Kemudian beliau memperkenalkan saya dengan kabar Mu Tiongkok itu tadi. Dan saya baru tahu ternyata ada kabar Mu Tiongkok. Dan kemudian setelah saya sebarkan kabar Mu Tiongkok ini ke teman-teman Indonesia yang ada di kota Nanjing, sambutannya positif Mas. Ini membuat Muhammadiyah begitu. Iya, itu alhamdulillah kita punya media itu dan tidak terlihat terlalu terlalu kaku. Kita bisa muat hal-hal yang positif. Jadi kami terjemahkan apapun yang nilai positif dan Pak Endi juga sepakat gitu, termasuk agenda-agenda PPI. Oh, betul semua ya. Dari situ kami bisa angkat. Kemudian ini Pak, tantangan dakwah Muhammadiyah di kota Wuhan apa Pak? Yang paling berat yang kalau menurut Bapak berdua dirasakan. Coba Pak Cipto dulu. Kalau kami justru menemukan satu formula yang bagus nih. Jadi ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persatuan Pelajar ya, PI. Jadi kami namakan segitiga. Jadi kalau ada agenda, itu sebisa mungkin itu agenda besar itu merangkul ketiganya. Berarti ini tiga pilar lah Tiga istilahnya. kekuatan. Ya, ini harus dijaga ke depannya. Benar Pak. Gitu. PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, Muhammadiyah, dan NU. Nahdlatul Ulama Ya. Tiongkok. Ya. Oke. Gitu. Jadi kami beberapa kali punya acara misalnya pengajian, kita juga misalnya silaturahim ke masjid, itu membawa bendera gitu. Kalaupun nanti PPI nggak ada, mereka Muhammadiyah dan NU. Dan itu pernah viral ya. Kami sebarkan waktu itu menjelang pemilu terakhir itu Pesan damai. Pak Arum ini yang membacakan ikrar ya untuk pemilu damai. Itu kita sebarkan di media Muhammadiyah dan juga medianya NU. Dan alhamdulillah pada saat berarti itu jelang 2019 Pak ya, jelang pemilu 2019 ya. Dan alhamdulillah di sana kondisi warga Indonesianya stabil ya secara politik ya, secara istilahnya ya, sensitif. Jadi politiknya stabil ya. Jadi tiga tadi Mas, saya katakan sebagai wujud kedewasaan. Nah, secara internal kami sering bahasakan ini wujud fastabiqul khairat. Ya ada sih teman-teman yang pinginnya mungkin seperti di kota lain ada persatuan umat muslim tanpa membawa Muhammadiyah NU gitu. Tapi kami tetap aja menyampaikan enggak apa-apa Muhammadiyah juga berdiri kalau 2016 lama juga gitu. Kita malah lebih dulu Mas, kalau di Wuhan jadi secara formal itu PCIM itu lebih dulu 2016. Oke, kalau PCINU setelahnya. Oke. Tapi memang ya kita bisa kerjasama selama ini. Jadi kita di sana berbaur, ya kita menyadari. Jadi kalau Muhammadiyah yang di Wuhan itu kan terus terang itu sedikit Mas. Jadi ya sudah cara dakwahnya ya dakwah kultural begini. Kita menganggap semuanya saudara dan alhamdulillah hasilnya juga positif. Semua jadi PCIM itu di sana diterima oleh semua kalangan. Jadi diterima di semua golongan. Bahkan mahasiswa Aceh itu sangat menerima keberadaan kami gitu. Karena yaitu aktivitas kami itu aktivitas sosial. Jadi kalau kita ada acara-acara misal kayak kemarin mengatakan School of Journalism gitu ya, itu juga kegiatannya tidak eksklusif. Jadi semua itu bahkan non muslim kami undang. Yang non muslim pun ikut. Untuk jadi peserta. Bahkan Mas kita kan ada pengajian juga ya Mas. Itu yang datang itu juga non muslim. Ada yang datang ikut pengajiannya karena dengerin gitu. Ya pembawanya juga santai gitu. Dan di samping itu gimana Pak ya, kalau ini sedikit curhat. Kita kan kalau seandainya lagi ada di luar studi di luar negeri, itu kan ada kerinduan berkumpul bersama sesama warga Indonesia. Jadi kadang-kadang
apapun acaranya itu datang. Dengan ini Mas, dengan keluarga, kalau ya sudah berkeluarga dengan berkeluarga. Nah, dengan adanya teman-teman ini, itu kita jadikan sebagai keluarga. Media untuk mengobati kangen dengan keluarga ya dengan pengajian, dengan kumpul bareng, dengan makan-makan bareng, dan itu semuanya cair. Yang dengan teman kita pun, kalau kita di Indonesia itu sangat kental sekali persinggungannya ya. Jadi, ini kelompok apa kampret, kemudian ada kadrun, ada cebong. Nah, kalau di sana benar-benar tidak ada Mas. Makanya kita ingin menyampaikan pesan kepada Indonesia bahwa kita di sini baik-baik saja dan seharusnya beginilah Indonesia. Gitu. Seharusnya itu pesan yang ingin kami sampaikan. Harusnya beginilah Indonesia seperti kami yang ada di luar negeri. Gitu. Oke. Sama ini Pak. Kalau saya jadi ingat kalau di Nanjing. Gimana, Pak? Kalau di Nanjing itu kesusahan terbesar dalam dakwah Muhammadiyah itu satu Pak. Jarak antara tempat tinggal satu pengurus dengan pengurus lainnya yang sangat jauh Pak. Contohnya misalnya saya kan ada di Ninghailu. Saya ada di Ninghailu, daerah Gulo. Nah, saya mau koordinasi dengan Pak Aziz misalnya, ya kan? Beliau ada di Jianing. Saya harus naik MRT, itu kurang lebih 1 jam. Nah, jadi jadi di Nanjing juga sama Pak. Jadi gini, alhamdulillah kalau secara kultural, alhamdulillah nggak punya masalah, diterima. Muhammadiyah bisa diterima dari kelompok lainnya, ya kan? Diterima oleh. Kemarin katanya ada event juga ya di Nanjing yang yang event LSBO itu loh. Oh iya, LSBO. Jadi dalam rangka dalam rangka Milad Muhammadiyah. Itu saya nggak duga Pak. Ternyata yang meramaikan itu banyak banget. Ya itu luar biasa itu. Itu bagus. Ada ikut. Dari itu perlu dilanjutkan tuh Mas. Ya, kayak gitu. Kita lanjutkan. Saya lihat itu, besar banget ini Nanjing China loh itu. Iya. Itu badminton championship gitu ya. Sang Surya badminton championship. Bagus sekali itu. Masalah dakwah kita cuma satu Pak, jarak yang terlalu jauh itu tadi. Iya. Ya karena ya sama ya Pak Cik. Sama sebenarnya karena luas memang. Luas banget. Satu kota aja luas banget. Saya Mas ya ke kampus saja jarak sekitar 15 menit kok Mas. Jalan kaki. Iya, jalan kaki tiap hari. Makanya membakar banyak kalori. Apalagi pas lagi musim panas gitu Pak ya. Iya. Wah, makin langsing. Oke. Kemudian gini Pak. Ini kan dah tahun 2021 nih Pak. Nah, tahun 2020 itu kan tahun yang melelahkan bagi kita semua. Apalagi gara-gara corona itu. Nah, dulu itu kan saya ngomong konon Pak ya. Corona itu kan asal mulainya dari Wuhan. Ya kan? Jadi nyebutnya saat itu bukan COVID-19, bukan. Tapi Wuhan virus nyebutnya. Ya kan, nyebutnya Wuhan virus. Nah, jadi Pak, ketika pertama kali si Wuhan virus ini muncul, COVID-19 ini muncul, kita jangan ngomong Wuhan virus lah ya. Jadi kalau seandainya pertama kali COVID-19 ini muncul, itu stigma negatif itu Pak. Jadi pertama kali muncul, ya kan, kondisi di sana sebenarnya kayak gimana Pak? Jadi waktu setelah ada Olimpiade militer itu memang ada di media itu sebutannya itu kayak mysterious virus. Jadi belum ditemukan, belum ada namanya. Tapi gejala-gejala yang menyerang saluran pernafasan itu langsung disikapi dengan serius. Nah ini yang perlu kita tiru ya. Jadi sebelum menjadi viral di mana-mana, berita di mana-mana, itu sudah ada penanganan sebenarnya. Misterius virus ini. Jadi gejala jika ada mahasiswa punya masalah di saluran pernafasan langsung lapor, nanti langsung dijemput terus gitu. Oke. Saya potong sebentar Pak ya. Karena kan banyak beredar di media sosial kita nih. Jadi pas ketika saya ada di Nanjing juga, teman-teman dari Indonesia tuh ngirimin video kayak misalnya nih ada orang di MRT tiba-tiba jatuh, kemudian ada satpam lagi Kami nggak menemukan itu. Nggak ada ya itu ya.
bisa ya sangat luas ya. Bisa aja ada. Di kota Kami nggak lain. bisa mengatakan itu tidak ada. Tapi kami sendiri nggak pernah menemui langsung. Nah, waktu itu kami itu pulang 25 Desember 2019. 19. Kami berdua itu belum ada namanya COVID-19. Bahkan nCoV dulu kan ada novel Iya, coronavirus nCoV dulu itu sebelum N 2019 nCoV kalau ya nggak salah nCoV sebutnya. gitu. Itu aja belum. Jadi Belum. itu Desember itu baru Soalnya kami belum mendengar apa-apa belum ya. dengar. Cuma karena ini apa namanya beritanya kasusnya mungkin mengarah ke sana karena di kampus itu juga kayak gitu tadi bagi siapapun yang mengalami gangguan pernafasan Oh, atau iya. TBC itu Ya, segera lapor. Segera. Bahkan ada mas apa namanya mahasiswa Indonesia yang di sini punya riwayat batuk ya, kemudian nggak dibolehkan akhirnya suruh pulang lagi karena udah masuk Wuhan karena memiliki riwayat itu kemudian disuruh pulang lagi. Nah itu mungkin ya Pak Cik ya, kemudian kita mungkin itu sudah mulai ada gejala itu cuma belum ditemukan apa itu baru cuma penyakit pneumonia gitu. Malah saya karena dulu gejalanya mirip SARS gitu. Malah saya dulu itu saya ingat benar tanggal 10 Januari saya sempat ngontak Pak Cipto. Pak Cipto, tempat menarik di Wuhan apa ya? Saya mau main. Iya. Saya aja taunya dari istri saya kok Mas Dani. Jadi begitu kita sampai di Jogja tanggal 26. Nah, kemudian istri saya itu lihat di running text itu. Jadi di Bandara Changi orang-orang yang dari Wuhan itu diperiksa. Loh, tapi nggak diperiksa kok. Nggak diperiksa ada apa ya? Itu loh, di berita itu. Itu baru beberapa hari kemudian saya baru nyadar. Iya, jadi kami lolos dengan nggak ada pemeriksaan apa nggak ada sampai Jogja. Padahal di Changi ketat banget. Waktu itu Desember itu. Ya karena pada saat jadi pas saat itu ya bulan Januari itu saya kan menguruskan ini Pak LOA. Jadi saya ada temen di Indonesia gitu ya, pingin ikut nyusul saya sekolah di Cina juga di kampus saya. Saya uruskanlah LOA-nya. Alhamdulillah LOA-nya dapat. Saya scan, saya kirim ke dia. Terus dia ngomong, tapi kok setelah LOA-nya saya kirim ke dia kok nggak melengkapi berkas-berkas yang lain. Kemudian saya tanya, bro, berkasnya mana? Ya kan? LOA-nya kan udah turun. Wah, aku takut gara-gara ada virus apa sih? Ya. Malah nggak sadar yang di Cina malah nggak sadar. Itu juga apa ya pemerintahan Cina yang bagus penanganannya cukup serius gitu ya. Tidak menjual ketakutan ya. Waktu itu berhasil ya ketika lockdown itu kan itu terjemahannya adalah pengorbanan kota Wuhan untuk dunia sebenarnya gitu. Berarti semangat perjuangan ya, bukan semangat. Ya, dan ada real gitu, bukan hanya motivasi tapi real, ada disediakan makan gitu. Jadi bukan hanya nasihat-nasihat untuk misalnya kayak di kita ada 3M, 4M atau sekarang 5M gitu. Jadi bukan hanya sekedar disuruh lockdown terus cari makan sendiri ya. Tapi negaranya cukup kuat jadi ya jalan itu akhirnya. Lockdown itu berhasil gitu. Dan energinya itu Mas. Energinya itu benar-benar dikerahkan ke situ semua. Tidak ada yang berkepentingan dengan COVID gitu. Debat-debat nggak penting di dunia maya juga nggak ada ya. Akademisinya itu ke situ, tenaga kesehatannya juga ke sana fokusnya, kemudian dari para politisi juga ke sana semua. Jadi fokus energinya itu untuk penanganan COVID semua. Bahkan ada ini ya, tagline Jiayo Wuhan. Oh ya. Wuhan Jiayo. Jadi untuk menyemangati masyarakat Wuhan secara umum baik yang lokal maupun yang internasional. Kemudian terakhir nih Pak Arum sama Pak Cipto, kondisi di Wuhan sekarang kayak gimana? Kalau pernah saya telepon, jadi ada salah satu mahasiswa dulu kan dijemput tuh sama pemerintah Indonesia tuh pakai pesawat tuh. Iya. Nah ada salah satu
teman kami dari kampus kami yang tidak sempat ikut. Sebentar Pak, itu nggak ikut karena emang nggak mau pulang? Karena demam. Oh. Mengisi ya. Kalau nggak salah ada form, dia menyatakan bahwa sedang gejala demam atau kayak gitulah. Nah sekarang tinggal di sana di asrama, itu saya telepon, gimana soalnya masih ini sudah aktif gitu, terutama masyarakat atau mahasiswa dan pelajar lokal gitu ya sudah bebas gitu. Cuma untuk mahasiswa yang asing itu agak dijaga ya untuk keluar masuknya begitu. Terus saya tanya terus gimana? Sudah mulai main basket, kan sana kan sangat ini ya sama olahraga kan luar biasa ya. Agamanya olahraga. Iya. Basketnya gimana, volleynya ya biasa sudah ramai gitu. Terus saya lihat foto-foto, ya meskipun ada yang masih pakai masker, tapi lebih banyak yang sudah enggak gitu. Tapi ya nggak tahu ya kenapa kita belum dari luar itu belum bebas masuk, mungkin masih diragukan gitu. Ada pertimbangannya sendiri mungkin Pak ya. Di dalam sendiri nampaknya sudah tidak ada new lagi, jadi sudah biasa. Itu terkonfirmasi juga teman saya yang di sana, ya kan, gimana nanya kegiatan akademiknya. Jadi di sana itu Mas, terutama di kampus kami itu ya, di CCNU itu perkuliahan sudah offline. Udah tatap muka langsung di kelas. Rata-rata itu, bahkan sekolah-sekolah pun gitu, sudah begitu, sudah normal. Kemudian orang-orang sudah tidak lagi pada pakai masker, semua transportasi fasilitas umum sudah dibuka semua. Jadi pariwisata sudah dibuka besar-besar, bahkan di sana ada yang namanya museum COVID itu untuk menjadi peluang wisata. Kalau di Mas Dani gimana Kalau di Nanjing? Sudah. Kalau di Nanjing alhamdulillah masjid-masjid sudah buka. Masjid-masjid sudah buka dan soft sudah rapat. Soft sudah rapat. Sudah nggak ada jarak 1 meter lagi. Tapi benar-benar berarti tadinya juga gitu. Pertamanya masjid tutup. Masjid langganan saya yang di Jujiang lu, Pak Arum sama Pak Cipta pernah sholat di situ pas main ke Nanjing ya. Di Jujiang lu itu tutup. Kemudian buka, tapi ada jaraknya 1 meter 1 meter. Sekarang sholat Jumat dah rapat lagi. Udah nggak new normal lagi ya udah. Jadi saya malah kepikiran. Jadi saya mau kepikiran Pak. Bukan dunia yang mengisolasi Nanjing, Pak. Bukan dunia yang mengisolasi Cina, Pak. Cina yang mengisolasi dunia. Sekarang adanya. Jadi ada hasil-hasil tes dari Indonesia kan ditemukan di luar negeri nggak valid ya hasilnya ternyata. Di beberapa negara ditemukan warga negara kita yang ke sana gitu, itu dites lagi ternyata hasilnya nggak seperti yang ditunjukkan. Jadi mungkin itu juga yang mengkhawatirkan negara sana. Bisa kita pahami lah. Karena lagi pula memang hasil tesnya Cina itu biasanya hasilnya lebih ngeri Pak. Karena ketika pertama kali sampai Cina, saya kan tes kesehatan. Saya kan radang tenggorokan Pak. Tapi hasil laporan itu tumor. Ya memang benar sih, kan kalau tumor itu kan berarti kan ada yang menonjol. Kalau orang lagi radang tenggorokan itu kan memang nonjol. Radang atau amandel. Iya. Nah, ya memang sih, tapi memang sih maksudnya radang, tapi nyebutnya tuh ada tumor leher. Kok ngeri banget ya. Iya, sebenarnya kita udah terbiasa ya masuk di awal itu langsung diperiksa ketat sekali ya di Cina. Kita ini ya, waktu Mas Dedi juga dan seluruh warga Indonesia yang studi di sana, itu salah satu syaratnya kan ada harus membawa tes kesehatan. Iya, betul. Dan itu di sana dicek lagi kok Mas. Cek sekali lagi ya. Jadi kita bawa dari RSUP itu Sarjito. Itu di sana masih ngantri dan dicek gitu. Saya malah ngambil darah lagi juga itu Pak. Bukan ada yang percaya. Paru-paru saya tuh lagi di ronsen lagi gitu sampai sana itu. Padahal di sini udah dicek habis-habisan di rumah sakit pemerintah. Ada beberapa yang harus dicek ulang di sana. Oke, mungkin itu dulu Pak Cipto sama Pak Arum. Oke, makasih Mas Dani. Tadi Mas Dani satu hal lagi. Itu tadi yang kami sampaikan. Kondisi yang positif ya, meskipun ya tidak semua juga
ya positif dan nyaman gitu. Kayak misalnya tadi untuk sholat ya gimana pun kalau untuk jadi untuk intinya di keramaian kita tidak boleh gitu, termasuk sholat. Maka untuk sholat kadang kita juga munfarid di di kos-kosan gitu kalau misalnya untuk jamaah lainnya gitu, dan hal-hal lain lah terkait dengan isu-isu yang lain ya. Kita juga sebagai sesama warga negara Indonesia juga merasakan lah apa yang kadang dikeluhkan sama orang sini, tapi ya kami menyampaikan kondisi objektif dan subjektif yang kami rasakan di sana gitu. Oke. Baik, pemirsa sekalian, terima kasih karena sudah mengikuti obrolan ringan saya ya kan dengan Pak Arum dan Pak Cipto dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Tiongkok Kota Wuhan. Insya Allah kita akan kembali bertemu di kesempatan selanjutnya dengan pemateri dari Tiongkok lainnya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Arum dan Pak Cipto. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.